Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Kali ini kita berjumpa lagi di Pendidikan Lingkungan Hidup STI Al-Azhar Tulungagung. Sekarang kita akan membahas tentang potensi kekayaan alam di Tulungagung. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan potensi kekayaan alam? Potensi kekayaan alam yang di Tulungagung yang digugurkan antara lain potensi sumber hewani, terutama hasil laut, potensi sumber nabati, serta sumber daya mineral dan tambang. Banyak lagi ya yang lainnya. Oke, baik, kita simak. Potensi sumber hewani hasil laut. Sebenarnya potensi hewani itu bisa juga yang ada di darat ya, seperti sapi, kambing, ayam, itik atau kerbau. Tapi sekarang kita membahas sumber hewani yang ada dari laut. Di Tulungagung yang mayoritas itu perairan, itu banyak sekali menyimpan potensi hasil laut yang begitu banyak. Nah, diantaranya melalui laut, air payau, perairan umum, dan budidaya ikan air tawar. Karena saking banyaknya hasil potensi ikan ataupun hasil laut, baik itu di laut ataupun air tawar, maka Kabupaten Tulungagung itu mendapat sebutan berupa Minapolitan Perikanan Budidaya. Nah, ini secara nasional ya. Karena sumber daya hasil hewani laut diantaranya ikan, kerang, mutiara, rumput laut, udang dan lainnya itu sangat berlimpah dan memang harus terus dijaga kelestariannya. Nah, potensi ikan laut ini sangat penting sekali ya, karena ikan sebagai salah satu penunjang nutrisi untuk tubuh kita ini sangat penting. Nah, di Tulungagung terutama ikan itu sangat berlimpah sekali, terutama di Pantai Popo, Sini, Sidem dan lain-lainnya. Biasanya ikan-ikan dari hasil tangkapan nelayan itu dibawa ke tempat pelelangan ikan. Banyak cara untuk mendapatkan ikan, salah satunya yaitu dengan dipancing, dijala ataupun melalui jaring. Biasanya alat-alatnya banyak ya, yaitu ada pulse seine, layang, pancing, gillnet, dan bahkan ada yang menggunakan pukat. Tapi sekarang penggunaan pukat tidak boleh ya. Nah, jenis-jenis ikan yang ditangkap itu banyak sekali. Ada ikan salmon, ada ikan sebelah, ikan lidah, cumi, tuna, layur, tongkol, kembung, cakalang, dan masih banyak lagi. Nah, pemanfaatan sumber daya alam hewani ini sangat penting ya, sebagai sumber daya alam yang tentu kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama adalah dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan. Nah, ini juga bisa sebagai pengganti dari daging sapi atau daging kambing. Dimanfaatkan juga sebagai kerajinan tangan. Nah, biasanya kulit kerang ataupun terimpang kecil-kecil gitu ya. Ada juga yang batu-batu kecil itu untuk pengisi di akuarium. Untuk perhiasan seperti mutiara, nah ini sangat mahal sekali harganya ya. Untuk meningkatkan nilai budaya manusia dan nilai kehidupan, nah salah satu contohnya adalah kapal selam yang terinspirasi dari bentuk ikan, ataupun juga helikopter yang terinspirasi dari bentuk hewan capung. Selanjutnya, sumber alam nabati adalah sumber alam yang dihasilkan dari berbagai tanaman dan tumbuhan. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau misalnya sumber daya alam nabati itu pasti dari tanaman atau tumbuhan. Tanaman pangan artinya tanaman yang ditanam yang menghasilkan buah untuk bahan makanan sehari-hari. Nah, di Tulungagung itu mayoritas banyak terdapat pohon padi, ketela pohon atau singkong, dan juga jagung. Nah, termasuk juga perkebunan tebu yang begitu luas dan banyak ya kita jumpai. Tebu tersebut nantinya akan digiling untuk menghasilkan gula, biasanya di Tulungagung dibawa ke pabrik tebu Mojopanggung. Selanjutnya ada tanaman buah-buahan. Nah, potensi kealaman ini begitu juga besar ya, yang di Tulungagung itu yang paling terkenal adalah belimbing moyoketen dan duku Tulungagung. Akan tetapi buah-buahan lain seperti anggur, pepaya, atau mangga itu juga bisa kita temui di Tulungagung.
Pemanfaatan sumber daya alam nabati. Nah, pemanfaatannya yaitu sebagai sumber pangan, sebagai sumber sandang. Jenis tanaman tersebut juga bisa menjadikan minyak asiri, tanaman hias, bahan baku mebel, obat-obatan, serta keperluan industri lainnya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Semoga kita semakin memahami dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.